Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala kulli walau karihal kafirun wal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan hari ke-7. Insya Allah, di mana saya akan menyampaikan sebuah materi dengan berjudul kurikulum pendidikan setiap jenjang usia. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan di mana setiap orang tua yang diamanahi oleh Allah sudah pasti ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Maka dari itu setiap orang tua pun pasti akan memberikan pendidikan yang terbaik. Tetapi kondisi saat ini sangat-sangatlah miris sekali, di mana pendidikan saat ini itu sangatlah mahal, sehingga banyak orang tua yang masih tidak mampu memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Ini berbeda dengan Islam, di mana ketika Islam diterapkan, gitu kan, maka negaralah yang mempunyai peranan yang sangat penting, karena pendidikan itu adalah kebutuhan pokok yang memang harus dipenuhi. Maka dari itu kita harus mengetahui bahwasanya untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak maka harus mempunyai tujuan. Sudah barang tentu tujuan untuk kondisi saat ini menyekolahkan anak setinggi-tingginya itu adalah untuk mendapatkan materi. Tetapi sangat disayangkan untuk kondisi saat ini di mana orang tua menyekolahkan anaknya dengan setinggi-tingginya hanya untuk memperbaiki kehidupan. Inilah yang berbeda dengan Islam, di mana Islam itu mempunyai tujuan di dalam pendidikan sekolah. Tentu tujuan yang pertama itu adalah membangun kepribadian Islam. Apa sih yang dimaksud dengan membangun kepribadian Islam? Di mana anak didik itu mempunyai pola pikir dan pola sikap Islam. Dengan cara apa? Dengan cara menanamkan sakofah atau ilmu-ilmu Islam. Yang pertama. Tujuan yang kedua, mendidik anak dengan keterampilan dan pengetahuan agar anak bisa berinteraksi dengan lingkungan. Dan yang tujuan yang ketiga, mempersiapkan anak didik untuk dapat memasuki jenjang sekolah. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, sudah barang tentu pendidikan sekolah tidak hanya peran keluarga, tidak hanya peran masyarakat, tetapi ini merupakan peranan negara yang memberikan fasilitas, di mana fasilitas itu akan membangun generasi muda menjadi generasi yang mempunyai sakofah Islam. Sudah barang tentu di sini peranan negara sangatlah penting demi keberlangsungan generasi-generasi anak didik sehingga mendapatkan fasilitas yang terbaik yang disiapkan oleh negara. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, sudah barang tentu peranan negara di sini tidak hanya fasilitas pendidikan, tetapi tenaga pengajar pun menjadi prioritas utama untuk mendidik generasi-generasi pemuda Islam. Kita mengetahui bersama bahwasanya tentu setiap jenjang pendidikan, baik kondisi saat ini maupun di dalam Islam, itu sama, tetapi hanya saja di dalam Islam tentu mempunyai tahapan-tahapan, di mana tahapan pertama di mana itu untuk anak usia 6 sampai 10 tahun, dan tahapan kedua itu untuk anak usia 10 sampai 14 tahun, dan tahapan yang ketiga untuk anak usia 14 sampai ke perguruan tinggi. Lalu apa yang dilakukan untuk anak-anak usia dari mulai 6 sampai 10 tahun, di mana setiap pengajaran yang diberikan oleh orang tua tentu tidak boleh
dilakukan ketika anak itu melakukan kesalahan tidak boleh dengan cara kekerasan atau pukulan. Ya. Nah, ini berbeda dengan kondisi saat ini, di mana ketika guru mengajarkan sesuatu yang baik kepada anak tersebut gitu kan, lalu anak tersebut mendapatkan pukulan, sehingga guru tadi itu dilaporkan oleh pihak orang tua kepada kepolisian. Nah, ini tidak didapatkan di dalam Islam. Bahwasanya jenjang pendidikan di dalam Islam itu tujuan, kembali lagi pada tujuan, bahwasanya ingin membentuk kepribadian Islam, yang dimana kepribadian Islam tadi mempunyai pola pikir dan pola sikap yang Islami. Dengan cara apa? Dengan cara menanamkan akidah Islam sejak usia dini. Rasulullah bersabda, diangkat pena atas 3 kelompok, di mana anak kecil hingga dia balik, orang tidur hingga dia bangun, dan orang gila hingga dia sadar. Hadis riwayat Abu Daud. Tentu ketika kita melihat hadis ini, sudah barang tentu pasti pendidikan menjadi sebuah prioritas yang utama, atau bahkan bisa menjadi sebagai kebutuhan pokok yang dimana harus dipenuhi untuk kondisi saat ini, baik kondisi saat ini maupun di dalam Islam. Hanya saja ketika di dalam Islam, peranan negara sangatlah penting dalam keberlangsungan pendidikan untuk membentuk kepribadian Islam. Maka dari itu, pendidikan sekolah merupakan sebuah kebutuhan pokok yang harus sama-sama kita sadari sangatlah penting, baik dalam kondisi saat ini maupun dalam kondisi Islam. Walau a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.